Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajarnya. Amin. Hari ini kita belajar IPA mengenai penyakit pada sistem pernapasan. Nah, organ pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebersihan atau kebiasaan hidup tak sehat. Nah, berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada emfisema, merupakan penyakit paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, selanjutnya ada asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, yang selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru tersebut tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit gangguan paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri tersebut menimbulkan bentil-bentil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Nah, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Selanjutnya ada influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, tadi Ibu telah menjelaskan mengenai penyakit yang terdapat pada saluran pernapasan. Nah, sekarang di buku paket ada daftar pertanyaan berdasarkan penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, apa penyebab emfisema? Nah, jawabannya kalian bisa cari tahu di teks sebelumnya. Dan siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan yang beresiko terkena kanker paru-paru. Nah, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis. Nah, terus bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis dan mengapa penderita TBC bernapas terengah-engah. Nah, semua jawabannya terdapat di dalam teks sistem pernapasan, penyakit pada sistem pernapasan. Nah, untuk tugas IPA-nya yaitu berdiskusi dengan orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu mengenai pencegahan penyakit pernapasan yang dapat dilakukan selama di rumah. Nah, tugas tersebut ada di halaman 84. Bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya kita ke PPKN. Di sini Edo dan teman-teman kelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Nah, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Ayo baca uraian berikut. Nah, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab
ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Nah, keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan bersama berdasarkan pertimbangan, pemikiran, pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Nah, hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak harus merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta dapat mempunyai kedudukan yang sama. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah? Nah, nilai-nilainya yaitu nilai kebersamaan. Lalu ada nilai kebebasan mengemukakan pendapat, ada nilai menghargai pendapat orang lain, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, nilai kebersamaan di sini pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, bebas artinya tidak mendapatkan paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengemukakan pendapat. Nah, pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, menilai menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam bermusyawarah tentunya pasti selalu saja ada pendapat-pendapat yang berbeda, yang bertolak belakang. Namun, kita diajarkan untuk harus saling menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh menjudge pendapat orang lain itu buruk atau tidak sesuai. Nah, selanjutnya nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan. Nah, setelah di dalam musyawarah itu memiliki banyak pendapat. Nah, di situ kita belajar mengenai nilai berjiwa besar, lapang dada apabila pendapat yang kita sampaikan itu tidak diterima atau kurang disepakati oleh bersama. Nah, kita dituntut untuk memiliki nilai rasa lapang dada, mengambil keputusan atau dalam saat pengambilan keputusan bersama. Nah, kita harus memiliki sifat lapang dada. Nah, selanjutnya ciri-ciri musyawarah mufakat antara lain sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, dalam melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip aturan musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandaskan dengan akal sehat dan hati nurani luhur. Yang kedua, dilandasi semangat bergotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, berikutnya tata cara dan prasyarat musyawarah antara lain. Nah, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada musyawarah. Ada susunan kepentingan yang minimal terdiri dari ketua, notulis itu yang menulis-nulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itulah
nilai-nilai yang ada dalam musyawarah, ciri-ciri, dan prinsip-prinsip serta tata cara pelaksanaan musyawarah. Nah, cara-cara mengeluarkan pendapat. Nah, kita juga ketika kita mengeluarkan pendapat, kita ada tata caranya. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Kita tidak boleh langsung berbicara ketika dalam musyawarah atau sedang diskusi. Nah, kita terlebih dahulu mengacungkan tangan, lalu izin apabila sudah diizinkan untuk berbicara, lalu berbicara. Nah, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicara selesai. Nah, kita juga ketika saat ada orang yang sedang mengobrol atau ketika dalam diskusi atau forum ada yang sedang berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain karena itu tidak sopan. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup jelas. Nah, ketika menyampaikan suatu pendapat atau suatu pendapat di dalam sebuah musyawarah atau diskusi, sebaiknya suara kita itu cukup jelas dan cukup dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, sikap dalam musyawarah antara lain menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, tidak memaksakan bahwa pendapat yang kita ajukan itu harus dan memang benar. Lalu tidak boleh mencela pendapat orang lain. Nah, di sini juga kita tidak boleh mencela pendapat orang lain apabila pendapatnya tidak selaras atau tidak sejalan dengan pendapat kita. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, jelas tadi sudah Ibu jelaskan ya, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, nilai-nilai penting. Nah, tadi sudah Ibu ulas sedikit ya. Nah, ini sudah Ibu rangkum nilai-nilai penting dalam musyawarah, yaitu kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah, dan tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.